Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febi Rahmanda dengan NIM A1D120154 dari Ruang 5, semester 3, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jambi. Di sini saya akan mempresentasikan media pembelajaran saya, yaitu dengan materi sifat dan wujud benda. Mari simak penjelasan saya mengenai materi tersebut. Saya akan mempresentasikan materi pembelajaran IPA ini dengan media pembelajaran seperti di samping saya, dengan materi sifat dan wujud benda. Pertama yaitu wujud benda padat, wujud benda cair, dan wujud benda gas. Saya memiliki contoh benda padat seperti yang saya pegang, yaitu contohnya kayu. Kayu ini adalah merupakan suatu contoh benda padat. Dan yang kedua yaitu saya memiliki gambar meja. Nah, meja ini adalah salah satu bentuk wujud benda padat. Nah, benda padat ini memiliki sifat-sifat tertentu. Yang pertama, bentuk dan volumenya tetap. Seperti gambar di samping ini terdapat gambar kayu. Nah, kayu ini tetap berbentuk kayu meskipun dipindahkan ke tempat lain, dan bentuk dan volumenya tidak berubah. Begitupun dengan meja. Meja tetap berbentuk meja meskipun dipindahkan ke tempat lain. Bentuk dan volume tersebut tidak berubah. Dan untuk sifat kedua, yaitu benda padat ini dapat berubah bentuk dengan cara tertentu. Kita dapat mengubah bentuk benda padat dengan memberikan gaya, misalnya menekan, memotong, memukul, dan lain-lain. Nah, untuk contohnya, kayu yang merupakan benda padat dibentuk menjadi meja. Bahwa kayu dari asal kayu, benda padat kayu dipotong-potong akan menjadi sebuah meja. Nah, itu merupakan penjelasan untuk sifat kedua, yaitu dapat berubah bentuk dengan cara tertentu. Untuk kedua, yaitu saya akan menjelaskan wujud benda cair. Nah, saya memiliki gambar, ada dua, yaitu susu dan air. Nah, ini termasuk contoh wujud benda cair. Nah, untuk wujud benda cair ini memiliki beberapa sifat. Yang pertama, yaitu bentuk sesuai wadahnya. Air merupakan contoh wujud benda cair. Air dituangkan ke dalam gelas, maka air tersebut akan mengikuti bentuk wadahnya. Contohnya seperti gambar yang saya punya. Air akan mengikuti bentuk gelas, dan susu akan mengikuti bentuk gelas. Itu merupakan sifat yang pertama, yaitu bentuk sesuai wadahnya. Yang kedua, yaitu volume zat cair tetap. Ketika zat cair dipindahkan ke tempat yang berbeda, yang berubah hanya bentuknya, sedangkan volumenya tetap. Nah, jika air dipindahkan ke dalam tempat yang lebih kecil, maka air tersebut akan mengikuti bentuk wadahnya, tetapi dengan volumenya sedikit jika gelasnya atau wadahnya itu besar. Volumenya tetap. Jika volumenya 1 liter, maka dimasukkan ke dalam sebuah wadah, gelas, atau sebuah ember. Air tersebut volumenya tetap, tetapi bentuknya berubah mengikuti wadahnya. Sifat yang keempat yaitu mengalir ke tempat yang lebih rendah. Nah, kita tahu bahwa air di sungai di pegunungan itu menuju laut yang letaknya lebih rendah. Seperti yang kita jumpai seperti air terjun. Dia mengalir mengikuti bagian atau wilayah yang lebih rendah. Berikutnya
Sifat yang kelima, permukaan benda cair yang tenang selalu datar. Air dalam botol tetap datar meski botol dimiringkan. Jika terdapat sebuah botol, maka botol tersebut dimiringkan, air tersebut akan terlihat tenang dan selalu datar mengikuti botol tersebut. Untuk sifat yang kedua yaitu dapat melarutkan benda. Contohnya, kita setiap hari atau kita sering membuat teh manis. Nah, kita menambahkan gula ke dalam teh tersebut. Nah, lama-kelamaan gula menjadi tidak terlihat. Gula telah larut sehingga air teh menjadi manis. Nah, itulah sifat dari wujud benda cair yang dapat melarutkan benda. Nah, yang untuk ketujuh yaitu dapat meresap melalui celah-celah kecil. Contohnya seperti ini. Peristiwa meresap benda cair itu melalui celah-celah kecil disebut dengan kapilaritas. Dimanfaatkan pada lampu minyak atau kompor minyak. Sifat yang kedelapan yaitu menekan ke segala arah. Ketika kita memasukkan air ke dalam botol yang telah diberi beberapa lubang air, dapat menekan ke segala arah air. Air pun akan mengalir melalui lubang tersebut. Itulah sifat-sifat dari benda cair. Nah, kemudian ada benda gas. Saya memiliki sebuah gambar yang merupakan contoh benda gas. Yang pertama yaitu ada balon, yang kedua ada asap, yang ketiga ada balon udara. Contoh dari benda gas ini sebenarnya masih banyak, yaitu seperti uap air panas, itu termasuk contoh wujud benda gas. Benda gas ini memiliki sifat-sifat. Pertama yaitu bentuk dan volume tidak tetap. Bentuk dan volume benda gas berubah-ubah sesuai dengan wadah yang ditempatinya. Yang kedua yaitu menempati ruang. Hal ini tepat pada saat kita meniupkan udara ke dalam balon. Nah, saya sudah menempelkan bahwa salah satu contoh yaitu balon dengan memiliki sifat yang saya sampaikan tadi yaitu menempati ruang. Nah, udara yang akan menempati seluruh ruang adalah udara yang kita tiupkan ke dalam balon. Nah, jika udara yang kita tiupkan terlalu banyak dan balon tidak kuat menahan tekanan udara, maka balon itu akan meletus. Begitulah sifat-sifat benda gas. Cukup sekian presentasi media pembelajaran mengenai materi sifat dan wujud benda yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.